PAM 360 itu adalah whole family of privilege access management. Jadi di dalamnya juga ada password manager pro seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat pembagiannya ada 4 nih di sini. Jadi PAM 360 itu paling atasnya. Kemudian password manager pro itu di bawah PAM 360. Kurang lebih fungsinya sama, cuman ada beberapa fitur-fitur yang nggak ada di password manager pro seperti itu. Seperti yang saya bilang di awal, biasanya kalau teman-teman merasa PAM 360, soalnya kan fiturnya banyak banget nih, terlalu overkill, teman-teman biasanya going with password manager pro biasanya itu. Kalau Key Manager Plus ini khusus untuk manage SSL atau SSH key aja seperti itu. Kalau Access Manager Plus khusus untuk akses ke dalam satu server. Jadi nanti akan ada granted access seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa customer kita di seluruh dunia seperti itu. Eh, kita juga sudah masuk ke Gartner seperti itu ya. Jadi apakah Manage Engine PAM 360 sudah masuk? Sudah masuk. Kita memang bukan yang lead ya PAM 360, cuman kita sudah masuk di Gartnernya seperti itu. Nah, aku akan memberikan sedikit benefit kenapa Bapak Ibu mungkin benefitnya apa sih menggunakan PAM 360 ketimbang kompetitor kita. Seperti itu. Ini untuk modulsnya. Jadi AD sama MFE itu nanti bisa dikonekin ke PAM 360. Nah, di dalam PAM 360-nya sudah pasti ada policy management, password management, privilege account discovery, SSH key management, SSL. Jadi kita bisa manage SSK sama SSL ya. Terus nanti di dalamnya juga ada password vault. Kita juga bisa integrate ke ticketing system gitu ya. Terus monitoring. Jadi kita bisa session playback, kita bisa nge-record ya aplikasi target resource atau cloud DevOps support itu nanti kita ada session playbacknya. Kemudian ada prevalence session management, comment management. Nah, kita bisa melakukan limitasi komen ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam satu server, komen apa sih yang boleh di typing itu nanti kita bisa setup di PAM 360 seperti itu. Kemudian kita ada privilege access control juga. Kemudian ada privilege threat user behavior analytic. Jadi kita ada pubanya ya seperti itu. Yang nantinya kita bisa forward itu ke CM solution. Jadi kita bisa forward itu ke CM solution kita atau third party juga kita support seperti itu. Nah, ini untuk arsitekturnya. Ini yang aku ingin highlight. Karena kenapa? Karena sepanjang aku handle semua modul di di Manage Engine ya, PAM 360 mungkin yang kompetitornya akan membutuhkan cost lebih, tapi tidak di PAM 360. Kenapa? Karena di kompetitor kita biasanya itu per modul membutuhkan satu server. Seperti itu. Say contoh, mungkin teman-teman udah familiar ya kalau misalnya suka pakai dari kompetitor kita, dan mereka membutuhkan satu server untuk password vault, membutuhkan satu server untuk akses manajemen, membutuhkan satu server untuk modul mereka yang lainnya seperti itu. Sedangkan di PAM 360 itu kita hanya butuh satu server aja. Jadi semuanya tuh password, privilege, akses itu semuanya diakses dalam satu server yang sama. Jadi kalau teman-teman familiar PAM 360 itu seperti jam host saja. Kalau teman-teman ingin akses ke dalam satu server, jam hostnya nanti bisa lewat PAM 360. Kenapa harus pakai PAM 360? Nah, PAM 360 itu biasa ditunjukkan untuk server-server yang benar-benar kritikal. Jadi dalam artian server core itu dari sisi tim membutuhkan evidence nih. Misalnya ada satu vendor atau ada satu engineer yang masuk ke dalam satu server, itu dia di dalam ngapain aja. Nah, evidence-nya itu nanti bisa pakai PAM 360 untuk melihat di dalam tuh ngapain aja sih untuk action-nya. Seperti itu. Nah, makanya aku saranin ke teman-teman untuk PAM 360. Sebenarnya salah satu benefit dari PAM 360 adalah kita unlimited user sama resource. Jadi kalau teman-teman punya user gitu ya sampai 1.000 atau sampai 10.000 itu di PAM 360 kita nggak ada limitasi. Kemudian resource mau ditambahin sebanyak apapun kita nggak ada limitasi, nggak ada ngecharge tambahan. Jadi itu free of charge.
kita hanya ke charge adminnya aja. Jadi kalau teman-teman yang masuk ke PAM 360 itu kan ada administrator ya, itu hanya nge-charge adminnya aja. Nah, ini salah satu benefit menggunakan PAM 360 ketimbang kompetitor kita. Kita nggak ngitung user, kita nggak ngitung resource. Sebenarnya gini Pak, jadi di PAM 360 sama Password Manager Pro itu kan nantinya bisa menyimpan password ya. Nah, untuk menyimpan password biasa aja itu kita nggak ada charge tambahan. Tapi kalau misalnya Bapak biasanya akses ke dalam satu server itu pakai keys, seperti itu keysnya dalam SSH kan ada private sama public ya, seperti itu. Nah, kalau biasa akses pakai keys, nanti keysnya itu di manage sama PAM 360. Nah, keysnya itu yang baru kita charge. Seperti itu. Saya misalnya contoh satu customer gitu ya, atau Bapak akses ke dalam satu server, saya biasa akses ke dalam satu servernya ini nggak pakai keys, jadi nggak usah di-charge. Kita nggak nge-charge terkait dengan hal itu. Seperti itu, Pak. Jadi hitungannya cuma dua di kita, administrator sama keys. Keysnya nih apa? Keysnya adalah jumlah total dari SSH sama SSL. Seperti itu. Karena kan nanti aku lihatin di websitenya gitu ya, di website demonya, hanya SSH sama SSL aja yang kita manage untuk keysnya. Jadi nanti semua modul kita jadikan satu nih di PAM 360 kita. Seperti itu. Nah, di dalam PAM 360 ada yang namanya Zero Trust. Jadi kita ada less privilege access, ini RBAC ya. Nanti akan ada scoring ya untuk user yang akses ke dalam satu server itu nanti adanya cuma di PAM 360. Di Password Manager Pro belum ada seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa apa namanya beberapa modul seperti apa namanya di sini aku akan coba jelaskan just-in-time access. Nah, just-in-time access ini hanya ada di PAM 360, tidak ada di Password Manager Pro. Jadi kalau kita memberikan akses ke dalam satu user gitu ya, untuk akses ke dalam suatu spesifik aplikasi, itu nanti kita bisa pakai fitur just-in-time kalau di PAM 360. Kalau di Password Manager Pro tidak bisa seperti itu. Kemudian privilege elevation, ini self-service privilege elevation kalau misalnya ada satu user gitu dikasih akses, kemudian dia mau akses satu aplikasi nih. Kan kalau just in time yang action dari admin ya. Kalau self-service nanti akan ada apa namanya? Akan ada fitur gitu ya di aplikasinya kita tinggal klik kanan run as PAM 360 admin seperti itu. Jadi nanti kita bisa self-service privilege elevation. Ini membutuhkan agent dan hanya tersedia di PAM 360. Jadi di Password Manager Pro tidak ada. Seperti itu. Kemudian ini CM ya, Cloud Infrastructure Entitlement Management. Kalau misalnya punya cloud infrastructure, kita juga bisa manage ya di PAM 360. Secure Remote Access pastinya di dalamnya ada RDP, VNC, ada SSH. Jadi kita bisa melakukan remote ya ke dalam satu server, ke dalam satu perangkat network atau ke dalam satu database gitu ya aplikasi. Kita nanti bisa pakai PAM 360 kita. Kemudian kalau teman-teman yang biasanya eh, apa namanya ngelakuin remote dari desktop gitu ya, males pakai masuk dulu ke PAM 360 baru akses ke server, kita juga ada tick client-nya. Jadi kalau teman-teman biasa pakai tick client, kita juga ada tick client untuk PAM 360-nya. Kemudian privilege session monitoring dan manajemen udah pasti ya. Session nanti dimonitoring semua, terus nanti kita bisa nge-trace secara di sessionnya itu si user ini, si engineer ini, si vendor ini melakukan apa itu nanti kelihatan di sana. Kemudian endpoint privilege management ya. Jadi nanti kita juga bisa melakukan apa namanya pengecekan terkait dengan per aplikasi. Nanti kita bisa bekerja sama dengan Manage Engine Application Control Plus seperti itu. Oke, Certificate Lifecycle Management, SSH sama SSL. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan, ini biasa dipakai di SSL ya. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan untuk website, gitu kan, setiap tahun itu kan biasanya website itu harus di renewal ya. Nah, itu nanti bisa pakai Certificate Lifecycle Management ya. Kita bisa melakukan auto renewal, kemudian auto deployment seperti itu. Pasti untuk Password Manager Pro ini tidak semua di cover. Jadi kayak misalnya AWS, EC Amazon, Workspace itu kalau nggak salah nggak di cover di Password Manager Pro. Kemudian just in time yang tadi aku bilang itu tidak di cover juga sama Password Manager Pro. Kemudian self service privilege juga nggak di cover. Jump server itu kita kalau di PM di PAM 360 itu cover buat RDP sama SSH.
Kalau PMP itu only untuk SSH aja seperti itu. Application control, remote apps itu yang tadi ada di slide itu cuma ada di Palm 360 seperti itu. Kemudian ada advanced setting. Advanced setting ini fitur apa? Kalau misalnya di RDP itu ada bisa transfer data dan lain-lain itu cuma ada di Palm 360 seperti itu. Tick client itu juga hanya ada di Palm 360. Kalau teman-teman biasa pakai tick client itu cuma di cover di Palm 360 ya. Seperti itu. Puba juga, jadi nanti ada privilege user behavior analytic, kita bisa menganalisa si user ini ada suspicious untuk connect ke server apa enggak. Saya misalnya contoh, dalam satu waktu gitu ya, ada satu user, kan kita ada scoring tuh buat user. Nah, nanti pada saat scoringnya itu, kita bisa ngecek nih si user ini di scoring itu kenapa jelek sih. Oh, ternyata dia salah masukin password. Nah, nanti kita bisa melakukan analisa terkait dengan hal tersebut. Seperti itu. Kemudian bidirectional file transfer itu hanya di Palm 360. Kalau di PMP itu hanya untuk RDP session. Seperti itu. Kemudian entity behavior analytic itu yang tadi aku bilang ya. Untuk menganalisa itu hanya di Palm 360. Endpoint log correlation itu juga di Palm 360. Vulnerability scanner itu juga di Palm 360 untuk integration ya. Seperti itu. RPA tool juga hanya di Palm 360 aja. Oke?